Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Senin 31 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan bacaan ini kita bisa mengambil beberapa hal, namun saya mengajak untuk melihat sesuatu yang sepertinya jarang dilihat dan kiranya ini baik, yaitu Elisabet berdoa demikian, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Ini doa Elisabet. Mari kita menggunakan dan belajar berdoa seperti Elisabet ini. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, coba nanti berdoanya belajar dari Elisabet ini. "Diberkatilah bapakku, diberkatilah ibuku, diberkatilah anakku. Diberkatilah anakku yang mau ujian, yang mau ini, mau itu. Diberkatilah bapakku yang mencari nafkah. Diberkatilah ibuku yang mengurus rumah, memasak, dan lain sebagainya." Ini bisa menjadi rumus doa yang bagus sekali. Nah, sudah pernah menggunakan rumus doa Elisabet? Diberkatilah saudari-saudaraku, orang-orang yang kucintai, yang sungguh Tuhan semoga berkenan memberkati. Ini bagus sekali. Dan yang kedua, di dalam akhir Injil dikatakan di sana, kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Nah, tinggal bersatu bersama. Ini kalau sekarang bahasanya masa pandemi, offline. Nah, ini offline itu sungguh penting dan lebih berharga. Semoga kita semua jangan sampai bahwa
yang online sungguh 100% bisa menggantikan yang offline. Tidak, dan tidak. Semoga sekarang sudah dimungkinkan untuk ibadah, ekaristi, dan lain sebagainya. Meskipun terbatas, sungguh itu lebih penting dan utama. Misa, nah sungguh itu offline. Semoga ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih tergerak untuk mengalami yang offline, tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan lamanya. Sungguh tinggal bersama, sehati, sungguh mengalami dari hati ke hati, mengalami Gusti secara langsung, bukan hanya online, sungguh offline. Semoga ini menggugah kita, menggairahkan kita kembali bahwa online tidak menggantikan offline. Semoga kita sungguh mau meyakini ini, seperti Bunda Maria mendatangi, mengunjungi Elizabeth, bahkan 3 bulan lamanya menemani Elizabeth. Semoga menjadi kekuatan iman kita untuk mengalami Tuhan Yesus dalam ekaristi, dalam sakramen-sakramen, di dalam doa-doa secara langsung. Semoga membawa kita sungguh ingin bertekun. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.